Lalu selanjutnya adalah mitokondria, itu memainkan peran kunci dalam kematian sel terprogram. Jadi selain berperan sentral dalam menghasilkan sebagian besar ATP untuk digunakan sel, mitokondria itu juga memainkan peran kunci tersendiri dalam kematian sel terprogram. Proses ini seringkali dikenal sebagai apoptosis. Nah, setiap sel itu memiliki jalur biokimia intrinsik yang jika dipicu maka akan menyebabkan sel mengeksekusi dirinya sendiri. Akibatnya lolosnya sitokrom, atau yaitu salah satu komponen sistem transport elektron dari mitokondria, yang dimana di luar mitokondria ia menjalankan fungsi yang sama sekali berbeda, yaitu mengaktifkan enzim pemotong protein intraseluler yang memotong sel menjadi bagian-bagian kecil yang layak untuk pantas dibuang. Singkatnya, apoptosis merupakan bagian alami kehidupan organisme. Proses ini mengeliminasi sel yang tidak lagi diperlukan atau rusak. Istilah apoptosis berarti penanggalan, merujuk pada penanggalan sel yang tidak lagi berguna, sebagaimana daun pohon yang berguguran pada musim gugur. Jadi, intinya apoptosis bunuh diri sel terprogram. Apoptosis adalah bunuh diri sebuah sel yang tidak lagi berguna. Apoptosis merupakan bagian normal kehidupan sel-sel yang sudah tidak diperlukan atau rusak. Dipicu apa? Dipicu untuk menghancurkan diri sendiri demi kepentingan yang lebih besar, yaitu memelihara kesehatan seluruh tubuh. Jadi, peran apoptosis berikut ini adalah contoh-contoh peran vital yang dimainkan oleh program pengorbanan intrinsik ini. Pertama, eliminasi diri terprediksi sel-sel terpilih merupakan bagian normal perkembangan. Sel-sel tertentu yang tidak diinginkan dan dihasilkan selama perkembangan itu memang diprogram untuk membunuh dirinya sendiri ketika tubuh manusia telah terakit menjadi bentuk akhirnya. Selama perkembangan seorang perempuan, contohnya, apoptosis sengaja membuang duktus embrionik yang mampu membentuk saluran reproduksi pria. Apoptosis juga memahat jari-jari tangan yang sedang berkembang, memiliki jari-jari berbentuk seperti sarung tangan dengan menghilangkan membran mirip selaput di antara jari-jari. Kedua, apoptosis itu sangat penting dalam peremajaan atau turnover jaringan pada tubuh orang dewasa. Fungsi optimal kebanyakan jaringan itu bergantung pada keseimbangan antara produksi terkendali sel-sel baru dan destruksi diri sel yang terencana. Keseimbangan ini mempertahankan jumlah sel yang tepat di jaringan tertentu seraya menjamin pasokan terkendali sel-sel baru yang sedang berada dalam puncak performnya. Ketiga, kematian sel terprogram itu memainkan peran penting dalam sistem imun. Apoptosis merupakan sebuah cara untuk membuang sel-sel yang terinfeksi virus membahayakan. Lebih spesifiknya, sel-sel darah putih itu melawan infeksi yang telah menyelesaikan tugasnya dan tidak lagi dibutuhkan mengeksekusi dirinya sendiri. Keempat, sel-sel tak diinginkan yang mengancam homeostasis umumnya dibuang dari tubuh melalui apa? Melalui apoptosis. Sel yang termasuk dalam kategori ini adalah sel tua, sel yang telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akibat pajanan radiasi atau racun, dan sel yang karena satu dan lain hal menyimpang. Banyak sel termutasi dieliminasi dengan cara ini sebelum menjadi kanker. Nah, sekarang mari kita buat perbandingan. Apa bedanya antara apoptosis dan nekrosis? Jadi, apoptosis itu bukan satu-satunya cara sel untuk dapat mati, tetapi merupakan cara yang paling elegan. Apoptosis adalah sebuah cara disengaja yang terkendali dan rapi dalam membuang sel-sel yang tidak lagi dibutuhkan atau yang menebar ancaman bagi tubuh manusia. Bentuk lain kematian sel adalah nekrosis, yang berarti membuat mati, yaitu pembunuhan tak disengaja yang kotor dan tak terkendali terhadap sel-sel berguna yang sudah cedera parah akibat pajanan agen eksternal ke sel, seperti benturan fisik, kekurangan oksigen atau penyakit. Sebagai contoh, sel otot jantung yang kekurangan pasokan oksigen akibat sumbatan komplet pembuluh darah yang mendarahinya ketika terjadi serangan jantung, selnya mati akibat nekrosis. Meskipun nekrosis dan apoptosis itu sama-sama menyebabkan kematian sel, langkah-langkah yang terlibat itu jelas berbeda. Pada nekrosis, sel yang sekarat adalah korban pasif, sementara pada apoptosis, sel turut serta secara aktif dalam proses kematiannya sendiri. Pada nekrosis, sel yang cedera itu tidak dapat memompa keluar natrium sebagaimana biasanya. Akibatnya apa? Akibatnya, air mengalir masuk melalui osmosis, menyebabkan sel bengkak dan pecah. Umumnya, pada nekrosis, jejas pencetus kematian sel itu mencederai banyak sel yang berdekatan. Sehingga apa? Sehingga banyak sel-sel di sekitarnya yang ikut bengkak dan pecah. Pelepasan kandungan intrasel, banyak sel-sel di sekitarnya. Pelepasan kandungan intrasel ke jaringan sekitar itu memicu respons inflamasi pada tempat jejas. Sayangnya, respons inflamasi ini dapat membahayakan sel-sel sehat di sekitarnya. Sedangkan di lain pihak, apoptosis itu menyasar sel yang memang hendak dihancurkan, membiarkan sel-sel di sekitarnya tetap hidup. Sel terpidana mati yang disyaratkan untuk melakukan bunuh diri itu melepaskan dirinya sendiri dari sel-sel sekitarnya, kemudian menyusut, bukan membengkak dan pecah. Lalu mitokondria sel menjadi bocor, menyebabkan sitokrom C keluar menuju sitosol. Nah, jadi si sitokrom C salah satu komponen sistem transport elektron. Biasanya ia turut serta dalam fosforilasi oksidatif guna menghasilkan ATP. Akan tetapi di luar lingkungan mitokondria, lazimnya si sitokrom C mengaktifkan enzim pemotong protein intrasel yang normalnya tidak aktif, yaitu caspase, yang membunuh sel tempat asalnya. Nah, si caspase yang bebas bekerja layaknya gunting molekular untuk menyayat sel secara sistematis. Enzim ini memotong protein demi protein, mencincang nukleus, membongkar DNA yang penting bagi kehidupan sel, lalu mematahkan sitoskeleton penahan bentuk internal sebelum akhirnya menghancurkan sel itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan terbungkus membran yang layak buang. Perhatikan bahwa isi sel yang sekarat itu tetap terbungkus oleh membran plasma
plasma sel. Panjang proses bunuh diri sel ini mencegah termuntahkannya kandungan intrasel yang berpotensi berbahaya adalah ciri nekrosis. Tidak ada respons inflamasi yang terpicu, sehingga tidak ada sel di sekitarnya yang tercedera. Sel-sel yang berdekatan malah dengan cepat menelan dan menghancurkan serpihan sel apoptotik melalui fagositosis, produk yang terurai didaur ulang jika perlu untuk kepentingan lain. Jaringannya sendiri secara keseluruhan tetap berfungsi normal, sementara sel target membunuh dirinya sendiri tanpa mengganggu yang lain. Bahasan organel membran telah selesai. Sekarang mari kita mengalihkan perhatian pada organel tak bermembran yang mencakup ribosom, Golgi, dan sentriol.